Polda Lampung serentak memperketat pengamanan seluruh polsek dan polres. Ini untuk mengantisipasi teror bom seperti yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Jawa Barat pada Rabu lalu. Di antaranya di Polres Lampung Selatan. Polisi memperketat tamu yang datang ke Polres. Pintu masuk Polres dijaga ketat oleh polisi bersenjata. Mereka memeriksa kartu identitas, kendaraan, dan barang bawaan pengunjung. Penjagaan di Polres Lampung Selatan pasca adanya bom di Polsek Astana ya. Jadi kita perketat di untuk anggota yang melakukan atau melaksanakan penjagaan menggunakan kompi, kemudian menggunakan helm. Di Polres Pesawaran, pengunjung juga diperiksa kartu identitas dan barang bawaannya. Penjagaan ini dilakukan selama 24 jam hingga batas waktu yang belum ditentukan. Meski pengamanan diperketat, pelayanan kepolisian tetap berjalan normal. Di Polres Pesawaran, kita menyiapkan seluruh jajaran untuk siaga dan standby dan kemudian menggunakan perlengkapan yang lengkap di penjagaan. Selain di Polres dan Polsek, polisi juga meningkatkan intensitas patroli hingga ke desa-desa. Ini untuk memastikan tidak ada gerakan-gerakan yang membahayakan. Haris Susanto dan Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan dan Pesawaran. Seorang warga Kecamatan Negara Batin Waikanan ditembak orang tidak dikenal saat dalam perjalanan pulang usai gotong royong menanam singkong di hutan register 44 Tulang Bawang Barat. Korban bernama Sutikno tertembak di betisnya dan dievakuasi rekan-rekannya ke rumah sakit. Penembakan terhadap Sutikno terjadi pada Minggu sore. Rombongan Sutikno dihadang 2 orang bertopeng saat melintas jalan perkebunan sawit di Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat. Kedua pelaku kemudian menembak korban dan langsung kabur. Senin siang, para rekan korban meminta bantuan lembaga bantuan hukum dan melapor ke polisi. Mereka meminta polisi segera menggusut kasus penembakan brutal itu dan menangkap pelakunya. Hingga Kamis siang, para pelaku belum ditangkap. Kasus penembakan terhadap petani oleh 2 pria bertopeng tersebut ditangani polisi Polres Tulang Bawang Barat. Operasi pengambilan proyektil yang bersarang di kaki kanan Ibrahim El Rahman, balita laki-laki berusia 1 tahun 9 bulan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Minggu malam berlangsung lancar. Proyektil sempat bersarang di kaki Ibrahim selama lebih dari 10 jam. Ibrahim terkena peluru nyasar saat sedang tidur di kamarnya di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Minggu dini hari. Peluru itu berasal dari atas yang menembus atap dan plafon hingga mengenai kaki Ibrahim. Hingga Kamis siang, penembak Ibrahim belum ditangkap. Polisi Polresta Bandar Lampung masih menunggu hasil uji balistik peluru yang dikirimkan ke Mabes Polri. Polisi Lampung Tengah menggerakkan lebih dari 10 personel dengan 4 mobil untuk menangkap Saferi bandar narkoba di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Pobiang. Saferi ditangkap saat duduk di teras rumahnya. Polisi kemudian menggeledah rumah Saferi. Belasan gram sabu-sabu ditemukan di bawah pot samping kandang ayam di belakang rumah Saferi. Pada penggeledahan lanjutan, polisi menyita pisau laduk dan senapan angin, 1 bundel plastik klip, dan timbangan digital. Saferi adalah bandar besar sabu-sabu di Lampung Tengah. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa Saferi juga menyuplai sabu-sabu ke sejumlah tersangka, pembakar, dan perusahaan kantor perusahaan sawit PT Gunung Aji Jaya beberapa waktu lalu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, Saferi terancam hukuman 20 tahun penjara.
Dunia pendidikan agama tercoreng oleh ulah WL. Seorang guru di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang ini ditangkap polisi Selasa siang karena diduga mencabuli belasan murid laki-lakinya. WL sempat buron dan ditangkap di tempat persembunyiannya di Riau, Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap perbuatan tidak senonoh oleh WL terhadap muridnya itu dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2022. Korbannya berjumlah 12 orang. WL merayu dan mengiming-imingi para korban dengan uang dan makanan. Pihak pondok pesantren tempat WL bekerja mendukung pihak kepolisian Tulang Bawang. Meski terlambat, setidaknya korban pencabulan itu tidak bertambah lagi. Polisi diminta menghukum berat WL yang telah mencoreng nama baik pondok pesantren. Polisi menyita bantal dan beberapa pakaian korban serta hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, WL terancam hukuman 15 tahun penjara. Pertandingan sepak bola pada Pekan Olahraga Provinsi ke-9 yang mempertemukan tim Lampung Tengah dan Metro di lapangan PKORY Halim Bandar Lampung berlangsung ricuh. Sejumlah pemain dan ofisial tim sepak bola Metro menyerang wasit dan pengawas pertandingan. Kericuhan bermula saat salah satu pemain tim Metro dijegal lawan yang berbuntut tendangan bebas ke arah gawang Lampung Tengah. Keputusan wasit itu diprotes tim Metro yang menginginkan pemain Lampung Tengah diberi kartu merah. Pemain Metro yang protes malah diberi kartu merah karena melontarkan kata-kata kasar ke wasit. Akibat kericuhan itu, pertandingan sepak bola yang mempertemukan tim Lampung Tengah dan Metro tidak dilanjutkan. Meski belum ada gol tercipta, namun tim sepak bola Metro diberi sanksi kalah pada pertandingan itu. Ada surga wisata terpendam di Kabupaten Pesisir Barat yang belum banyak orang menjelajahinya, yakni Pantai Batu Mirau di Desa Malaya, Kecamatan Lemong. Jaraknya lebih kurang 2 jam perjalanan dengan mobil atau motor dari pusat kota Krui. Meski belum terlalu dikenal, sudah banyak pelancong berkunjung. Wisata Batu Mirau dikenal dengan ribuan batu karang di sepanjang pantai dan pasir putihnya yang memanjakan mata. Untuk menikmati pemandangan yang indah ini, pengunjung hanya membayar tiket masuk Rp2.500 per orang. Tempat wisata ini belum dikelola maksimal. Fasilitas di tempat wisata ini masih minim, seperti belum tersedianya tempat ibadah. Dari mana, Bang? Saya dari Palembang. Tahu Batu Mirau ini dari mana? Kemarin informasi ada Batu Mirau katanya bagus. Kita coba deh. Fasilitas kali ya. Ya, musola kecil, toilet itu perlu kayaknya. Dilengkapi lah biar lebih suasana lebih enak kalau orang. Pemerintah desa masih berupaya membangun berbagai fasilitas vital untuk pengunjung. Selain tempat ibadah, akan dibangun wahana permainan anak-anak karena pengunjung dilarang mandi di pantai yang langsung mengarah ke Samudra Hindia. Wisata Batu Mirau ini adalah satu kekayaan alam yang terbentuk oleh alam, yang mana asal-usulnya ada cerita asal-usulnya di nenek moyang kita zaman dahulu. Dan harapan kami semoga dari Dinas Kepariwisataan baik Kabupaten Pesisir Barat ataupun juga provinsi maupun juga pusat untuk bekerja sama kepada kami masyarakat khususnya pemerintah Pekon untuk bersama-sama membangun pariwisata Batu Mirau ini. Pemerintah desa meminta dukungan pemerintah daerah, provinsi hingga pusat melalui Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata. Bantuan diharapkan mengoptimalkan potensi wisata Batu Mirau supaya bisa mendunia. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.